warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya Erlina Burhan, spesialis paru dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, ingin menyampaikan beberapa hal kepada Anda semua. Pertama, tentang kondisi pandemi di Indonesia. Memang terjadi hal yang menggembirakan ya. Kasus terus menurun, walaupun kadang-kadang ada riak-riak sedikit, tapi kecenderungannya menurun. Tapi kita belum selesai loh pandeminya, karena masih ada yang meninggal dan penurunan kasus ini belum melandai. Tadi saya katakan masih ada riak-riak sedikit dan kira-kira sekitar di bawah 2000-an per hari sekarang kondisinya di Indonesia. Mudah-mudahan ini makin terus dan melandai. Ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan supaya ini pelandaian ini cepat terjadi dan sifatnya konsisten. Pertama, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi. Ya, vaksinasi itu penting kan untuk menghindari kita jangan tertular. Dan kalaupun tertular biasanya gejalanya ringan-ringan saja atau bahkan tanpa gejala, sehingga kita nggak perlu dirawat di rumah sakit. Itu nggak enak loh dirawat di rumah sakit, nggak nyaman, sakit, situasinya di ruang isolasi, kita sendirian. Jadi kalau vaksinasi itu hal yang selalu saya anjurkan, penting ya. Saya tahu bahwa vaksinasi kita di Indonesia untuk yang vaksinasi lengkap sudah bagus di atas 70%. Namun yang menjadi masalah adalah vaksinasi booster. Kenapa booster ini penting? Karena itu tadi saya sampaikan, menghindari tertular dan juga kalaupun tertular tidak bergejala. Ya, dan booster ini sudah memang diwajibkan sekarang karena memang booster ini penting untuk mempertahankan kadar proteksi terhadap virus yang masuk. Tapi tentu saja ada yang bertanya, aduh Dokter Erlina, ini bulan puasa, vaksin bisa bikin kita batal nggak? Jawabannya tidak membuat batal. Kenapa? Karena vaksinasi itu kan, vaksin COVID itu kan disuntikan di lengan ya, lengan bagian atas, dan itu menembus otot dan tidak berhubungan dengan saluran cerna. Kita tahu yang membatalkan puasa kan kalau makan dan minum ya, jadi itu sama sekali tidak membatalkan karena tidak ada hubungan dengan saluran cerna. Bahkan kalau orang-orang pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, kalaupun diinfus, kalau infusnya isinya adalah antibiotik misalnya atau untuk mengurangi demam, itu bahkan tidak membatalkan puasa loh. Yang membatalkan puasa adalah kalau diinfus sengaja untuk memperkuat supaya nggak lemas, misalnya dengan infusan yang berisi zat-zat nutrisi atau makanan atau vitamin-vitamin supaya lebih kuat, jadi puasanya kuat. Nah itu baru batal ya, tapi vaksin tidak membatalkan. Jadi saya menghimbau kepada semuanya, ayo segeralah vaksinasi yang belum, dan kalau yang sudah vaksinasi lengkap, ayo kita booster. Ya, apalagi sekarang bulan puasa nih. Ingat nggak? Selalu disampaikan oleh para ahli, saya ingat semuanya sekarang sudah mengerti bahwa COVID ini menular lewat droplet. Ya, dan akan mudah penularannya kalau interaksi antar manusia itu dekat. Nah, kita tahu sekarang bulan puasa. Di bulan puasa ini ada beberapa kegiatan yang membuat orang berkumpul dan berinteraksi. Salah satu contohnya adalah sholat tarawih berjamaah, lalu buka bersama. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dengan kondisi kita yang sudah membaik ini, saya kira sholat tarawih masih bisa dilakukan ya berjamaah, tapi tentu saja ada hal-hal yang mesti diikuti. Jadi protokol kesehatan dalam artian minimal pakai masker ya, karena kalau pakai masker itu, kalau ada di antara jemaah yang sakit, itu kalau batuk
atau bersin mengeluarkan droplet. Nah, dropletnya bisa terhirup oleh orang lain. Nah, kalau semua pakai masker, jadi yang sakit itu pun dropletnya tidak keluar, tertahan oleh masker, dan yang pakai masker pun tidak bisa menghirup droplet tersebut ya. Jadi pakailah masker ya kalau Anda pergi ke masjid dan sholat bersama, dan semuanya pakai masker, jangan ada yang tidak pakai masker ya. Ini dengan harapan bahwa yang datang ke masjid adalah orang-orang yang sehat nih ya. Tapi memang kita tahu di era Omikron ini banyak orang-orang yang walaupun terkonfirmasi positif tidak ada gejala. Makanya karena tidak ada gejala wajib nih pakai masker. Dan himbauan dari saya, kalau orang bergejala, kita nggak tahu nih karena belum PCR, nggak tahu dia hanya pilek biasa, batuk biasa, ataukah ini COVID, maka saya menghimbau untuk tidak ke masjid bagi orang-orang yang bergejala. Ya, kalau misalnya dia demam atau batuk pilek, ya di rumah saja, sangat ideal untuk melaksanakan ibadahnya di rumah. Dan bagi yang sehat tapi kita nggak tahu apakah memang tidak terkonfirmasi, silakan ke masjid sholat berjamaah, karena ini memang dianjurkan supaya pahalanya berlipat ganda, tetapi tetap menjaga diri dan jangan menzalimi orang lain. Karena juga kan kalau saya tidak salah ada hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa jangan melakukan hal-hal yang mudarat baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk menghindari hal itu, semua wajib pakai masker kalau pergi sholat berjamaah. Oke, jadi kita udah bicara tentang vaksin dan sholat berjamaah. Ada lagi nih pertanyaan, Dr. Erlina, kita banyak nih undangan bukber, buka bersama. Ya sebetulnya buka bersama kan bukan suatu kegiatan yang menambah pahala ya. Tapi kadang-kadang karena kita ini memang makhluk sosial, harus bersosial, dan kalau itu suatu keharusan, buka bersama itu suatu keharusan yang harus dihadiri karena mungkin juga membicarakan sesuatu ya. Maka saya menganjurkan sekali lagi berhati-hati pada saat berbuka bersama tersebut. Bagaimana bentuk kehati-hatiannya? Ya, tetap Anda memakai masker bila mana sedang tidak makan. Tentu saja pada saat sholat maghrib Anda harus azan maghrib Anda harus membatalkan puasa dengan minum dan makan ya. Jadi maskernya dibuka, minum, makan, tapi upayakan seoptimal mungkin jangan bercengkrama dan ngobrol yang sangat intens begitu ya. Dan itu bisa dilakukan, ngobrol, bercengkrama, membicarakan hal-hal yang memang harus dibicarakan, tapi setelah selesai makan. Setelah selesai makan, pakai lagi maskernya, baru boleh ngobrol. Nah, itu pesan dari saya untuk yang terpaksa harus bukber. Tapi kalau tidak terpaksa ya buka di rumah aja. Tapi di rumah pun demikian. Walaupun orangnya sedikit, hanya keluarga inti tentunya, tapi kalau bisa ya bercengkrama ngobrolnya setelah makannya selesai dan pakai masker. Ya, itu tentang vaksin, sholat berjamaah, tarawih di masjid, dan tentang bukber. Nah, satu hal lagi, ini kita akan lebaran. Biasanya tradisi mudik itu tidak bisa dilepaskan dari lebaran, dan sudah diperkirakan akan ada 74 juta penduduk Indonesia yang menjalankan mudik. Dan mudik ini identik dengan keramaian ya. Apakah naik pesawat, naik kereta api, atau naik bus, itu pasti ada keramaian. Keramaian saat di bandara ya, menunggu boarding, check-in boarding. Keramaian saat di stasiun kereta api, beli tiket, mungkin beli tiket sudah online tapi antri untuk masuk ke kereta, dan juga di terminal untuk masuk bus dan lain-lain. Dan di dalam kereta, di dalam pesawat, di dalam bus itu kan ramai bersama-sama, dan juga untuk waktu yang beberapa lama. Kalau pesawat mungkin 1 jam 2 jam, jadi mungkin tidak ada yang makan di pesawat juga. Tetapi kalau naik kereta atau bus yang
membutuhkan waktu yang lama, sehingga juga kemudian perlu makan minum, apalagi kalau naik kereta malam atau bis malam. Nah, saran saya sekali lagi bahwa sebelum Anda mudik, upayakan Anda sudah menjalani booster ya. Ingat, sebelum Anda mudik, Anda sudah melaksanakan booster dari sekarang saja. Kalau usah tunggu dekat-dekat mudik, karena perlu waktu loh untuk vaksin itu bekerja memberikan proteksi. Jadi mulai hari ini atau besok segera menjalani booster ya. Kemudian di dalam kereta atau di dalam bus yang mungkin Anda makan atau minum, yaitu tadi setelah makan minum cepat pakai lagi maskernya ya. Kalaupun ngobrol dengan keluarga tetap pakai masker. Tentang Lebaran seperti itu. Berikutnya nih, saat Lebaran itu sudah tradisi, tidak dibuat-buat, memang sudah tradisi otomatis nih. Kita silaturahmi ke rumah saudara-saudara, ke tetangga-tetangga, ke lingkungan sekitar, dan bahkan setelah sholat Id biasanya kita saling memaafkan. Ya, ada beberapa orang bahkan ini kalau Lebaran itu setelah sholat Id dan bermaaf-maafan di keluarga inti di rumah, biasanya itu selain bersalaman juga berangkul-rangkulan, bahkan kemudian ada yang saking terharunya menangis dan lain sebagainya. Nah, mungkin dalam kondisi sekarang agak dihindari sedikit ya yang begitu, karena interaksinya terlalu dekat, dan mungkin apalagi kalau berpelukan, nangis-nangisan itu agak lama, itu ditenangkan dulu, ditepuk-tepuk bahunya ya. Jadi saya ingat kalau di Bandung gitu ya, dulu saya masa kecilnya di Bandung, orang itu kalau bersalaman cukup menyatukan kedua ke-10 jarinya ini seperti ini, lalu meletakkan di dada dan mengangguk. Itu adalah salah satu gesture untuk bermaafan. Saya kira itu bisa kita tiru nih gayanya orang Sunda untuk bermaaf-maafan ya, sampai nanti suatu ketika kemudian kita sudah endemi, mungkin kita bisa kembali ke tradisi yang lama ya. Jadi bersalaman dan berpelukan itu mungkin dihindari dulu, cukup tadi dengan gesturnya atau caranya orang Bandung, orang Sunda ya, untuk bermaaf-maafan. Baik, tadi kan saya mengatakan barangkali kita bisa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan kalau sudah endemi. Banyak yang bertanya, Dok, kapan nih kita endemi? Ya, tergantung kita, bisa secepatnya. Saya yakin kalau kita semua berusaha memberikan kontribusi bersama-sama dengan pemerintah, kompak kita semua menjalankan protokol kesehatan, kita booster, kita menjaga diri untuk tidak tertular ya, pakai masker, disiplin, maka kasus akan melandai dan endemi akan terjadi. Kita semua kangen untuk terjadi endemi, kangen sekali untuk melakukan hal-hal dulu yang biasa kita lakukan. Jadi jawabannya bisa endemi, bisa secepatnya, secepat yang kita mau, asalkan kita berusaha menuju itu, menurunkan angka penularan, membuat grafik kasus harian menjadi melandai. Ya, melandai ini bisa berbulan-bulan itu akan terjadi ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini endemi terjadi, dan itu membutuhkan kontribusi dari kita semua. Saya yakin kita bisa. Saya pamit, Erlina Burhan dari FKUI. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin.